Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Ada salah satu kasus yang sering terjadi pada pasien dengan luka diabetes, yaitu pasien yang sudah melakukan amputasi akan tetapi terjadi infeksi. Kasus ini memang sering terjadi pada pasien-pasien yang sudah melakukan amputasi akan tetapi terjadi suatu permasalahan seperti lukanya mengeluarkan nanah, lukanya berbau, dan juga lukanya biasanya jahitannya terlepas atau tidak jadi. Terjadi penyebaran infeksi, kerusakan, jaringan semakin luas yang awalnya dikiranya dengan amputasi menyelesaikan masalah, akan tetapi ternyata menambah masalah. Tadi siang saya juga merawat kasus yang sama di mana pasien sebelumnya berkonsultasi kepada saya mengenai luka yang disinyalir adanya gas gangren dan menyebabkan luka tersebut sudah dioperasi 2 kali. Yang pertama dilakukan debridement, yang kedua dilakukan amputasi di bawah lutut. Ternyata lukanya kembali infeksi. Apakah luka dengan infeksi setelah dilakukan amputasi dapat dirawat dengan baik? Apakah luka tersebut bisa sembuh tanpa dilakukan operasi kembali atau dilakukan amputasi kembali? Karena biasanya kasus-kasus seperti ini yang awalnya diamputasi di bawah lutut, karena infeksinya menyebar, maka disarankan untuk dilakukan amputasi di atas lutut. Nah, hal ini menjadi sebuah problem bagi pasien yang sudah dilakukan operasi, yang sudah dilakukan amputasi, dan harus dilakukan amputasi kembali. Dan di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas hal tersebut mengenai apa sih penyebab dari luka yang sudah dilakukan amputasi terjadi infeksi kembali, dan apa tanda-tanda infeksinya, dan bagaimana cara perawatan yang baik bagi pasien yang sudah dilakukan amputasi ternyata kembali terjadi infeksi. Simak video ini hingga akhir agar nantinya bagi rekan sejawat, pasien, atau sobat mantri luka yang sama menemukan kasus seperti ini, silakan nantinya apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, dan apa mungkin nanti bisa sharing mengenai pengalaman-pengalamannya dari rekan sejawat semuanya. Baik sobat mantri luka, kita mulai dari apa sih penyebab dari luka yang sudah diamputasi kembali infeksi. Yang pertama yaitu biasanya pada pasien-pasien yang sudah melakukan amputasi ternyata lukanya kembali infeksi, yaitu disebabkan tingginya gula darah. Pada pasien-pasien yang sudah dilakukan amputasi, ingat, amputasi merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh pasien. Apabila kehilangan salah satu anggota badan, itu merupakan beban secara psikologis. Dan apabila psikologis tadi tidak dapat ditangani dan juga akan berpengaruh terhadap gula darah. Orang yang stres cenderung gula darahnya akan tinggi. Dan apabila hal ini terjadi, maka juga menjadi penyebab luka yang sudah diamputasi kembali infeksi. Silakan kontrol gula darah pasca dilakukan amputasi. Penyebab yang kedua yaitu sirkulasi darah yang buruk, di mana harapannya setelah dilakukan amputasi, bakteri, sirkulasi, dan juga jahitan yang sudah dilakukan hasilnya bagus. Dikarenakan sirkulasi darah yang kurang bagus, dikarenakan tingginya gula darah atau penyakit-penyakit yang lain, hal ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada luka amputasi.
Dan ini banyak sering terjadi ya pada pasien-pasien yang jahitannya terbuka, yang mengeluarkan nanah, yang tiba-tiba kehitamannya atau kerusakan jaringannya semakin menaik. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari sirkulasi darah yang kurang baik. Itu adalah penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga selanjutnya ya, yaitu dikarenakan kurang bersihnya penanganan saat perawatan setelah dilakukan amputasi. Perawatan yang baik, perawatan yang tepat merupakan suatu kunci untuk mencegah terjadinya infeksi pasca dilakukan amputasi. Nah, hal ini biasanya luput dari pantauan. Ya, contoh, ada pasien-pasien yang kontrolnya lama. Sekarang dilakukan amputasi, ternyata kontrolnya masih seminggu lagi. Nah, hal ini yang akan menjadi suatu permasalahan apabila kebersihan, ya, kesterilan dari lingkungan, ya, ataupun dari personal hygiene pasien tidak dijaga, cenderung sekali terjadi yang namanya infeksi. Saran saya adalah silakan perhatikan jadwal untuk mengganti balutan secara rutin. Mungkin pasca operasi bisa dilakukan 2 hari sekali. Jangan sampai menunggu waktu kontrol yang mungkin 1 minggu setelah amputasi baru datang lagi ke rumah sakit. Nah, di sela-sela menunggu waktu kontrol, silakan diganti secara mandiri atau memanggil perawat untuk mengganti balutannya. Oke, itu dia penyebab-penyebab dari terjadinya infeksi pasca dilakukan amputasi. Selanjutnya, Sobat Menteri Luka semuanya, apa yang harus dilakukan saat luka tersebut terjadi infeksi? Apakah luka amputasi harus dilakukan amputasi kembali atau bisa dirawat? Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah yang paling penting dari semua faktor yang mempengaruhi dari perawatan tadi adalah kondisi umum pasien. Silakan pasien untuk disupport secara mental, silakan pasien disupport secara nutrisi, ya, secara eh, pengobatan ya untuk rutin mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter dan juga intake nutrisi yang baik, support psikologis, dan juga pasien harus dipaksa ya untuk makan. Hal ini yang menjadi permasalahan biasanya pasien saat sudah dilakukan amputasi, ya, nafsu makannya berkurang karena ya faktor stresor ini yang sering terjadi saat saya menemukan kasus seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah perawatan yang baik. Perawatan yang baik maksudnya di sini adalah silakan untuk menggunakan terapi yang baik, contoh penggunaan antimikroba yang baik, dilakukan pencucian yang baik, dan juga segeralah angkat jaringan mati apabila luka tadi masih banyak jaringan matinya. Biasanya kalau luka yang sudah infeksi, banyak sekali jaringan yang berwarna kuning. Nah, jaringan yang berwarna kuning ini adalah tempat bakteri untuk berkembang biak. Jadi silakan untuk diangkat saat proses debridement. Atau pada jaringan yang berwarna hitam. Nah, itu juga sama dikarenakan tersumbatnya pembuluh darah kapiler, ya dikarenakan aliran yang kurang baik, terjadi kehitaman. Nah, itu memang harus segera diangkat. Berikan terapi yang baik, contoh Iodoso powder, Aquacel EG, Star EG, Acticut, Metcovacin Silver, yang gunakan topikal yang mengandung antimikroba. Dan yang paling penting juga di sini adalah silakan patuh untuk mengkonsumsi obat, contoh antibiotik. Nah, antibiotik ini sangat penting sekali apabila kasus luka amputasinya itu infeksi, ini sangat berpengaruh. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan faktor-faktor yang juga sangat-sangat berkaitan ya. Jadi harus berkesinambungan, harus semua dilakukan secara bersamaan ya, agar nantinya hasilnya positif, hasilnya bagus. Ingat sekali lagi,
Saat saya ditanya oleh pasien, "Mas, apakah luka ini bisa sembuh?" Untuk bisa sembuh itu tergantung dari kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Dari mental pasien, kondisi umum, nutrisi, kepatuhan minum obat, perawatan yang baik, support keluarga, itu semua harus dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini ya yang ingin saya sampaikan adalah yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin agar nantinya hasilnya juga maksimal. Ingat, kesembuhan ini bukan dari kami sebagai tenaga medis ya. Kami hanya bisa mengikhtiarkan dengan apa yang sudah kami tahu, dengan ilmu yang sudah kami punya, tetap ya ikhtiar, berdoa, dan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita yakin bahwasannya kesembuhan itu bisa diusahakan. Itu dia yang ingin saya sampaikan bagi Sobat Mantri Luka semuanya yang mungkin juga mengalami kasus yang sama, menangani kasus yang sama, atau sedang merawat kasus ini dan pusing bagaimana caranya untuk melakukan perawatan yang terbaik. Semoga informasi ini dapat membantu dan juga dapat memberikan gambaran bagi pasien-pasien yang sudah dilakukan amputasi tapi terjadi infeksi kembali. Oke? Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan jangan lupa support channel Mantri Luka. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.